Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu, kami dari mahasiswa semester 6 di Rumah Sakit Koordinat Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini kami mau menyampaikan beberapa materi, ada 5 materi, jadi kami masing-masing satu materi. Materinya secara umum tentang funding atau pelaku. Kenalan dulu deh dari saya ya. Saya panggilan Salma, kakaknya. Saya Hanifah Adia Sabita, dipanggil Dita. Saya Dewi Andini, dipanggilnya Dewi. Saya Rahma Widya, bisa dipanggil Rahma. Saya Pitaria Ahlata, bisa dipanggil Tika. Kita langsung mulai ke materi pertama aja ya, Bu. Iya. Itu udah materi terakhir nih, Bu. Nah, materi terakhir ini membahas tentang sex education untuk generasi alpha. Nah, kalau dengan sex education ini jawab sampai enggak ya, Bu? Pikirannya Oh, nggak usah. Hujan. Nah, kita masuk ke generasi alpha dulu. Alpha itu apa? Nah, apa itu generasi alpha? Nah, generasi alpha itu adalah generasi yang udah kenal teknologi. Jadi anak-anak sekarang ya bisa generasi alpha ini lahir pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, sampai di 2026 ini sudah masuk ke generasi beta. Semuanya itu serba AI. Nah, generasi ini pertama yang tumbuh sepenuhnya di abad ke-21. Jadi semuanya itu serba teknologi. Nah, anak-anak sekarang itu pandai banget dia buka YouTube gitu. Nah, ciri-ciri atau karakter generasi alpha. Yang pertama itu digital natives, di mana dia itu langsung mengenal teknologi. Nah, sampai mereka dewasa pun nggak akan lepas dari yang namanya teknologi digital. Kemudian mereka itu aktif dalam pembelajaran visual dan juga interaktif. Jadi mereka itu lebih cepat paham ketika melihat video, gambar, ataupun game-game gitu mesti lebih paham daripada kita. Kemudian yang ketiga itu kritis dan mandiri. Nah, anak generasi alpha itu cenderung kritis ketika ia menemukan yang baru di ponselnya. Tapi mereka itu bisa belajar sendiri. Itulah sifat dari mereka. Kemudian lebih inovatif. Nah, inovatif di sini dari berbagai macam teknologi atau yang telah mereka lihat, mereka itu akan muncul inovasi atau kreativitas dari dalam dirinya sendiri. Kita lihat itu. Kemudian mereka itu keinginannya serba instan. Mereka itu apa-apa terus gitu. Iya. Nah, mereka itu keinginan serba instan ini muncul ketika mereka tahu HP yang buka itu langsung ada semua yang mereka mau. Kemudian percaya diri tinggi. Nah, mereka itu lebih merasa percaya diri yang tinggi ketika mereka bersama teman-teman sebaiknya. Kemudian suka memimpin. Nah, anak-anak ini mengatur ngatur gitu ya. Nah, mereka itu jiwa pemimpinnya itu muncul ketika di situ. Kemudian materi selanjutnya itu apa itu sex education? Ada yang tahu buat kalau dengan sex education itu yang ada di pikiran ibu apa? Nah, perlu digarisbawahi bahwa sex education ini bukan mengajarkan hubungan badan kepada anak-anak, tetapi sex education ini adalah pengenalan sederhana tentang anggota-anggota tubuh, cara mengetahui batasan diri, dan juga cara untuk menjaga diri anak agar mereka merasa aman. Nah, kemudian mengapa sex education ini penting untuk generasi alpha? Nah, karena ponsel itu aksesnya yang mudah untuk
ditemukan. Nah, sex education ini tentunya perlu agar mereka mengetahui mana yang baik, mana yang tidak boleh dilihat. Kemudian yang kedua, memahami batasan diri atau body autonomy. Nah, di sini batasan diri itu pernah dengar lagu ini area privasi. Nah, kita bisa mengajarkan itu mulai sejak dini agar mereka tuh tahu kalau area-area itu tidak boleh disentuh. Kemudian yang ketiga itu menjaga kekerasan dan pelecehan seksual. Ini benar-benar marak terjadi sekali di sini. Maka sex education ini perlu diberikan sejak usia dini. Kemudian yang keempat itu agar anak itu berani berkata tidak. Jadi ketika ada orang asing yang ingin mendekati mereka atau memegang mereka harus bisa membiasakan diri untuk berkata tidak. Lalu yang terakhir ini harus mereka akan terbuka kepada orang tua. Nah, fungsinya ini dengan komunikasi ketika mereka berada pada titik astagfirullahnya mereka mereka menjadi sebuah kekerasan atau pelecehan seksual. Komunikasi ini penting karena mereka itu harus berani mengadukan kepada orang tuanya. Dan kemudian ada cara mengedukasi seks kepada gen alpha daerah. Nah, ajarkan batasan tubuh atau boundaries dan konsep yang boleh atau yang tidak boleh tadi sudah melalui lagu. Kemudian memanfaatkan media digital seperti video edukatif ataupun permainan. Namun di sini video edukatif ini tetap harus diawasi oleh orang tua ya. Kemudian yang ketiga dampingi anak saat menggunakan gadget, karena gadget itu apa-apa ada. Nah, di sini orang tua itu tentunya perlu mendampingi. Kemudian menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu adanya komunikasi dan juga hubungan baik untuk menciptakan komunikasi yang baik satu sama lain. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana sesuai anak usia ini. Nah, anak-anak itu kan pahamnya ketika menggunakan suatu permainan atau apa. Dan di sini orang tua bisa menggunakan bahasa yang sesuai usia mereka, jadi mereka bisa menerima. Kemudian contoh aktivitasnya ini yang pertama menggunakan video atau permainan edukasi. Nah, itu sekali ibu-ibu tentang sex education, mengenal bagian-bagian tubuh dan bagian yang tidak boleh disentuh. Kemudian untuk permainan ini nggak usah kasih apa ya, permainan yang dimana itu bajunya tuh yang terlalu terekspos. Jadi kita harus perlu mengawasi. Nah, contoh permainan yang baik itu human body part speech learning. Kemudian yang kedua itu ada bermain peran atau role play. Di sini ibu-ibu bisa berpura-pura menjadi suatu penjahat, di mana kalian memegang anak-anak itu. Kalian harus mengajarkan anak-anak ini untuk mengatakan tidak kepada orang asing. Kemudian bermain anggota tubuh. Nah, ini bisa menggunakan poster atau menggunakan badan anak sendiri, seperti mengenalkan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, seperti itu. Dan mengetahui batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat yaitu batasi aturan atau bermain gadget. Nah, anak-anak itu sebaiknya cukup 30 menit per hari, dalam bermain gadget. Bisa di sini itu ada kontrol orang tua. Jadi ketika sudah lewat 30 menit akan sendiri tempatnya. Kemudian untuk memakai YouTube itu bisa pakai YouTube Kids. Jadi di situ lebih aman. Nah, kemudian yang terakhir ada tantangan sex education generasi alpha. Yang pertama ini akses konten digital yang tidak terkontrol. Nah, ini solusinya itu dapat kita dampingi dan awasi penggunaan gadget anak ya. Nah, dampingi ini bukan berarti kita cuma bisa kita main HP bareng ya, tetapi harus diawasi apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka mainkan dalam permainan anak itu. Kemudian yang kedua, orang tua merasa tabu dalam membahas. Ini benar banget ya. Nah, kita itu gak usah merasa malu ketika membahas bersama anak,
karena itu memang suatu hal yang penting. Jadi kita bisa menganggap ini sebagai bagian daripada anak. Kemudian yang ketiga itu anak lebih percaya informasi dari internet. Nah, mereka itu lebih cenderung percaya terhadap apa yang mereka lihat di YouTube daripada yang orang tua katakan. Maka di sini solusinya adalah membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak. Nah, jadi ibu anak ini memang membutuhkan seperti kebutuhan pokok baju, makanan, tempat tinggal, tetapi mereka juga memiliki hak untuk diberikan rasa aman hingga mereka sembuh. Jadi pendidikan seks sejak dini ini bukanlah hal yang tabu, tetapi berfungsi untuk melindungi masa depan anak. Nah, sekian dari saya gitu. Tapi Ibu sudah menyampaikan materi masing-masing dari Ibu dan Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya? Kayaknya jalanan HP kok ganti sih. Sebetulnya dari orang tuanya loh Mbak, enaknya Jadi misalnya kalau adik saya pakai dream juga kan, saya kan masih kecil terus tiba-tiba kenceng. Jadi dia misalnya maksimal sehari itu cuma 4 atau 5 jam. Jadi nanti kalau dia udah 5 jam main HP, HP-nya kunci sendiri, jadi nyala tapi nggak bisa dibuka. Soalnya mungkin ada yang lain ada saran buat kami. Kalau ada pertanyaan lain saya nanti lampunya mati. Yang materinya bagus ya untuk anak lah. Terutama sebenarnya tiba-tiba wanitanya khusus untuk orang tuanya dan anak nggak bisa perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Saya ya nanti kalau ada acara lagi kita sama lagi yang banyak mungkin ada yang ada yang harus. Jadi ini memang nanti untuk balita yang ada. Secara umum sih kamu, cuman karena kebetulan kalau kami spesifik kan. Tapi kalau materi yang mereka sampaikan beberapa ada yang salah, kalau yang kita kan itu kalau kita kebetulan di RD kita ya 12 itu kita kan punya BKD ada BKR itu apa ibu yang punya anak aja ada yang belum ada yang berbilang nanti diberi BKR itu materinya ada soal debel atau ke halaman. Tapi sekali lagi terima kasih banyak yang buat itu saya sama aku juga kalau banyak kesalahan kecepatan halaman dan lupa karena kamu ambil aja aja gitu tuh aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.